Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Hukum dan Etika dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. Apa kabar? Bagaimana keadaan Anda, saudara semua? Apakah Anda dalam keadaan sehat? Saya harap Anda dalam keadaan sehat semua. Ya. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya kita bisa belajar dengan baik, ya. Siapkan dulu Anda, ya. Silakan. Tapi jangan ngantuk, nih. Silakan. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pada hari ini kita akan membahas mengenai computer law dan cyber law. Nah, mungkin cyber law sering kita dengar, ya, karena di pertemuan sebelumnya juga kita bahas cybercrime, ya. Cyber law dan cybercrime itu pasti akan terkait. Nah, tapi sekarang ada yang namanya computer law. Apa itu computer law? Ada yang udah tahu? Oke, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, jadi tadi mungkin ada yang penasaran, apa itu computer law atau hukum komputer? Apakah mempelajari hukum fisika yang diterapkan di komputer? Nah, bukan, ya. Jadi sebenarnya computer law itu adalah penggabungan konsep dari hukum yang ada, hukum konvensional, hukum positif yang ada di suatu negara, ya, yang diterapkan pada teknologi yang bisa dianggap ini baru, ya, dibandingkan sebelumnya, gitu. Maka cara-cara berpikirnya tidak bisa selalu harus konvensional, ya, yaitu teknologi komputer, baik itu perangkat kerasnya maupun perangkat lunaknya. Jadi ini adalah sebenarnya bagaimana unsur-unsur atau konsep hukum yang ada itu harus diperkaya dengan masuknya sebuah teknologi baru, gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, gambar di sebelah ini, ya, di sebelah ini bagannya, ya, itu bisa menggambarkan lah, ya, di mana di diagram sebelah ini, di mana masalah hukum yang timbul dari penggunaan komputer. Sementara kita sudah ada prinsip-prinsip hukum, filosofi hukum, sosiologi hukum, ya, yang sejak dari dahulu udah ada, ya. Akan tetapi, ya, ada beberapa permasalahan yang mungkin tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dipecahkan dengan hukum konvensional seperti yang di masa lalu. Contohnya apa? Ya, contohnya misalkan kalau kita ada suatu prinsip hukum konvensional, ya, yang namanya pencurian, ya, itu misalkan si A mencuri barang si B, misal si A barangnya ini handphone, ya, bentuk fisiknya udah kelihatan, punya si A, ternyata diambil sama si B tanpa izin, berarti kan itu mencuri, ya kan, ya, mencuri gitu kalau kata siapa, Dora, ya. Nah, si handphonenya si A ini diambil oleh si B, kemudian maka si A melaporkan bahwa saya punya bukti bahwa si B itu mengambil handphone dari saya, begitu, ya. Tapi itu dengan gampang, ya, dengan gampang sekali. Beda bahwa ada perpindahan barang, buktinya ada. Nah,
Kalau kita terapkan hukum konvensional selalu, akan tidak terpecahkan. Misalkan data si A di laptopnya si A, diambil data-data itu entah melalui hacking, entah melalui segala macam teknik cara penghancuran data ya, dari jarak jauh gitu ya, filenya dihack gitu oleh si B. Nah, kalau dengan cara konvensional bahwa dia mencuri data, apa buktinya? Laptopnya masih utuh, laptop si B juga nggak ada apa-apain gitu, nggak ada penambahan tambah gede gitu, atau laptop si A nya nggak hilang, atau komputer si A nya nggak hilang. Nah, ini tentu tidak akan bisa dipecahkan dengan konvensional. Karena melihatnya barang fisik, nggak ada pencurian kok, laptopnya masih tetap masih ada kok. Tadi bilangnya pencurian data, datanya di situ masih ada tuh, nggak dihapus gitu, mana cuma di copy kan. Jadi datanya masih ada di komputer laptop. Nah, ini harus coba dipecahkan kayak gini. Kalau kayak hukum konvensional yang sebelumnya itu bakal tidak didefinisikan pencurian karena barang fisiknya masih ada di tempat yang melaporkan. Nah, ya, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kalau dari sisi hukum konvensional konservatif ya, yang sebelumnya tadi tuh susah ya dibuktikan. Nah, kan informasi yang tersimpan di komputer ya, atau di perangkat lunak itu datanya apa, hasil aplikasinya dan sebagainya. Pada umumnya memang jauh lebih berharga daripada si komputernya sendiri, daripada perangkat kerasnya. Mungkin laptop, misalkan ya, laptop saya mungkin 5-6 juta, 7 juta lah ya. Tapi kalau diambil misalnya, Pak, ini saya ambil semua ya laptopnya, atau ketika kita kehilangan gitu, di kereta atau apa, di bis atau di kendaraan, laptop kita misalkan di bis atau di kereta gitu, ternyata ditaruh di atas terus hilang. Mungkin kerugiannya bukan di 6 juta harga laptopnya, tetapi informasi atau nilai daripada data yang ada di harddisknya ya. Jadi kalau ya mungkin laptopnya 6 juta bisa beli lagi lah, tetapi pekerjaan, hasil desainnya, segala macam, aplikasi yang sudah dibangun, mungkin melebihi 6 juta, 10 kali lipat, 20 kali lipat dari harga laptopnya. Dan ini memang seperti ini, jadi kerugiannya sebenarnya bisa lebih banyak daripada nilai fisik laptopnya ya. Nah, sehingga dalam konsep hukum konvensional yang ada diperluas ya, di hukum yang konvensional tradisional diperluas dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di realitas bidang-bidang komputer ya. Jadi sehingga bidang hukum komputer, misalkan perangkat lunaknya, softwarenya, komputernya itu yang secara hukum dianggap baik, legal ya. Tetapi misalkan database komputernya mengandung informasi yang salah, di situ ada laporan kredit palsu, apa data penyalahgunaan keuangan ya, yang dapat berbahaya bagi orang lain, yang dapat menimbulkan kelompok ops atau yang disebut impotors ya. Nah, apa coba impotors? Cari tahu ya, biar Anda uh, lebih memperkaya lah, coba jangan dari saya terus, oke? Nah, coba misalkan ada seorang hacker ya, menggunakan modem nih, pakai modem nih atau minjem ya, untuk memasuki komputer tanpa izin dan lain-lainnya lah ya. Kemudian menggunakan layanannya pakai modem pertama, kemudian dia pakai dari modem itu akhirnya dia bisa koneksi dengan internet ya kan, dia menggunakan layanannya. Dari menggunakan internet itu kemudian dia bisa mengubah data ya,
terus bisa hacking, kemudian melakukan pencurian, ya. Tapi hukum tradisional pencurian melakukan tindakan kriminal itu secara nyata harus namanya nyuri itu dia harus masuk ke rumah gitu kan. Eh, di sini di kamera atau saksi atau nggak ada, dia nggak pernah nyuri atau nggak pernah gimana mau nyuri katanya. Dia nggak ada bukti dia masuk ke rumah, CCTV dia 24 jam bisa. Ya, secara hukum tradisional mungkin susah membuktikan bahwa dia mencuri. Mencuri gitu kan. Nah, itu Dora ya. Ya, itu melakukan pencuri karena ini cuma pakai komputer, masuk minjem modemnya, pakai modemnya, terus bisa koneksi dengan internet. Nah, dia tetap di rumahnya, ya kan? Nggak masuk ke rumah A gitu sebenarnya. Di hukum tradisional ini tidak kena, ini tidak bisa menjangkau. Karena hukum tradisional pencurian itu tidak pernah masuk atau memasuki wilayah pekarangan rumahnya. Tetapi secara esensinya dia mencuri juga. Ya. Apa yang curinya? Datanya, informasinya. Lewat tadi modem tadi, kemudian dia pakai internet. Ya. Nah, ini yang di hukum konvensional itu tidak bisa jangkau. Nah, ya, tadi kan udah saya sampaikan. Ini kalau buktinya seperti apa, ya kan? Dalam hukum itu harus ada alat bukti dan bukti, ya. Bukti autentifikasi yang tergantung dalam file komputer itu yang bisa dibuktikan, ya. Kebetulan saya selain mengajar memang kegiatan saya juga ada terkait dengan bidang itu, yaitu digital forensik. Mungkin dari tahun 2012-13 lah ya, saya membantu Direktorat Kriminal Khusus gitu, Polda Metro Jaya. Pada waktu itu tenaga untuk digital forensik memang kurang sekali, hanya ada 3, satu Polda. Jadi saya membantu. Jadi bagaimana membuktikannya di depan hakim, ya, di depan persidangan. Itu kita juga harus terkait dengan teknologi lagi, yaitu digital forensik. Kalau biasanya kan pembuktian harus ada forensik. Ini digital forensik atau komputer forensik. Jadi bukti autentifikasi yang terkandung dalam file di komputer merupakan data yang dapat diubah dan juga mudah untuk mengubah tanggal sistem opsi dan waktu yang tertera dalam direktorinya. Nah, jadi ini ada semacam log di operating system komputernya. Ini bisa jadi bukti. Nah, dari sinilah ini bisa diajukan sebagai bukti pencurian data. Kalau kita memasukkan unsur-unsur prinsip dari komputer tadi, ya, itu juga bisa. Nah, itu makanya harus diperkaya dengan itu. Nah, ini makanya komputer law, ya. Nanti akan berkembang menjadi apa sih sebenarnya? Oke, nanti saya jelasin lagi. Saat ini pencarian database komputer, maksudnya data-data di sebuah database, dengan menyediakan akses ke informasi mudah dilakukan, gampang ya. Ada koneksi internet, ya. Mungkin kalau zamannya dulu komputer ada, tapi belum ada internet, berhubung tidak semua atau belum terhubung ke dalam jaringan, ya itu hal-hal semacam itu sulit ya. Jadi harus ngeliat fisik gitu. Misalnya nyuri datanya pasti dia harus ke ruangannya dulu, ambil pakai disket dan segala macam. Ketika jaringan atau teknologi internet belum ada. Jadi mungkin dulu agak lebih aman ya secara tanda petik ya. Karena nggak mungkin dicuri informasinya dari jaringan. Kenapa? Jaringannya belum ada, betul. Ya. Tapi sekarang hampir semua komputer terhubung dengan internet. Jadi segala sesuatu semua ya Internet of Things lah ya, atau Internet of Anything lah mungkin level selanjutnya. Secara global, internet dan komputer berbasis bisnis maksudnya
komputer yang digunakan untuk keperluan bisnis, komunikasi, itu melintasi batas-batas teritorial. Nggak ada tuh perbatasan negara, tidak ada. Wih, kita transaksi ke Singapura, wah nggak bisa, itu harus pakai paspornya dulu. Itu nggak ada data pakai paspor ya. Sehingga ini menciptakan aktivitas manusia yang masuk ke dunia baru, dunia maya ya, yang kadang-kadang mungkin merusak kelayakan dan legitimasi penegakan hukum. Karena hukum konvensional tetap masih menggunakan ajas-ajas batas geografis. Contoh, ya, si A ya melakukan tindak kriminal, misalkan melakukan perbuatan kekerasan. Si A ini ada di Jakarta Selatan, ya, di Pejaten. Kemudian dia lagi pergi ke daerah mana, Bogor misalnya. Dia melakukan tindakan kekerasan dengan rekannya. Rekannya itu di Bogor ini melapor, ya kan, ke polsek terdekat atau polres di wilayah hukum kejadian perkara. Nah, seperti itu ya. Pelaporannya mungkin jelas di Bogor karena kejadian perkara. Nah, mungkin kalau terlalu strict dengan prinsip itu akan sulit kalau ada misalkan ada penipuan online. Pembelinya di Jakarta. Toko online-nya sebenarnya domisilinya ada di Bandung. Dia bikin web hosting servernya di Singapura. Banknya misalkan cabang cabang Karawang. Kemudian dia transaksi duit itu masuk ke bank dia yang di Karawang. Kalau terjadi penipuan, itu melapornya di mana? Tempat kejadian perkaranya di mana? Kalau hanya terlalu merujuk ke prinsip tempat kejadian perkara geografis, akan bingung kan? Nah, itu kalau hanya menggunakan hukum konvensional. Artinya prinsip-prinsip hukum yang dulu. Makanya sekarang sudah diperbarui dengan prinsip-prinsip ya, terutama dengan nanti ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Nanti akan kita bahas juga di kesempatan yang lain. Batasan dunia baru ini cuma batasnya layar monitor dan password yang memisahkan dunia cyber ya dengan dunia nyata kita. Cuma ini layar monitor Anda ini ya, teritorial pembuatan dasar hukum dan penegak hukum didasarkan pada penemuan yang terjadi saat yang selalu berkembang ya, terus berkembang dan bisa juga mengancam setiap saat, contohnya terorisme segala macam ya. Itu mungkin yang menggerakkannya di luar Indonesia, tetapi kejadian bom terorisnya ada di Indonesia ya. Otaknya melalui komunikasi internet segala macam ada di luar Indonesia mungkin ya, tapi kejadian realnya di Indonesia. Nah, ini kan harus membuka cakrawala lah ya dunia hukum kita ya. Nah, tadi kan sebenarnya kita bicarakan juga di awal-awal adalah komputer law ya. Kemudian berkembang teknologi internet segala macam ya. Kemudian masalah hukum yang terkait dengan penggunaan aspek komunikatif, transaksional ya, distributif perangkat informasi dalam teknologi jaringan seperti internet gitu ya. Itu akhirnya memunculkan istilah-istilah baru ya. Istilah aspek hukum berasal dari cyberspace sebenarnya ya, yaitu ruang lingkupnya semua aspek yang berhubungan dengan individu atau
hukum yang memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada awal online. Ya. Jadi ketika kita online, sudah diberlaku hukum atau cyber law itu. Dan jadi saat kita sudah masuk ke dunia cyber, namanya disitulah berlaku. Jadi sebelumnya kan ada juga di dalam hukum konvensional ada hukum aerospace law, ya, hukum angkasa luar. Gitu ya. Nah ini benar menganggap juga seperti ini. Nah tentunya akan banyak terkait antara komputer dengan cyber law karena adanya cyber law itu karena ada teknologi komputer. Berawal dari pemanfaatan teknologi komputer. Sama semua di mana teknologi itu bisa dimanfaatkan ke arah yang positif, tapi bisa juga dimanfaatkan jadi yang negatif. Contoh ya adalah seperti peledak dinamit. Itu akan membantu untuk meledakkan gunung ya. Coba kalau batu kapur dipecahin secara manual itu berapa lama tidak habis ya. Itu membantu sekali dinamit itu meledakin batu kapur, ada batu besar menghalangi ledakan sehingga bisa lewat ya. Tapi bisa dimanfaatkan juga untuk membuat bom ya kan, sama seperti itu. Jadi penggunaannya tergantung daripada orangnya. Nah, kenapa cyber law dibutuhkan? Yang pertama, ya, hukum konvensional diperlukan untuk kepedulian citizen, warga negara. Warga negara dalam dunia real. Sementara cyber law diperlukan untuk kepedulian netizen, warga negara internet. Akan nanti adanya atau masalah-masalah yang muncul dari aktivitas di dunia cyber. Nah, itu. Jadi kenapa dibutuhkan? Kalau hukum konvensional dibutuhkan oleh masyarakat, maksudnya real, ya, warga negara real, cyber law dibutuhkan untuk warga negara internet atau netizen istilahnya. Adapun dasar-dasar dari cyber law ini adalah satu, yaitu hukum yurisdiksi dan aspek terkait akuntabilitas dan aspek tanggung jawab cyber digunakan untuk free speech dan konten gratis. Kemudian kekayaan intelektual, merek, paten, ya, hak cipta di situ. Yang ketiga adalah aspek kerahasiaan yang dijamin oleh hukum yang berlaku dalam yurisdiksi setiap negara asal pihak pengguna, ya, yang menggunakan asal negaranya negara mana, ya, itu. Selanjutnya adalah aspek hukum menjamin keamanan setiap pengguna internet. Jadi Anda dijamin keamanan aspek hukumnya sepanjang Anda tidak melanggarnya. Hukumnya ada perlindungan hukum lah. Misalkan Anda penipuan, Anda bisa laporkan ke Direktorat Kriminal Khusus ya di Polda, biasanya di Polda masing-masing. Kemudian tentang ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan dalam internet ya. Nah, data itu mungkin fisiknya ya disket, fisiknya plastik, tetapi sebenarnya bukan itu. Esensi dan entitasnya apa gitu ya. Kepemilikan dalam internet sebagai bagian dari nilai investasi yang dapat dihitung sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan dan notasi. Nah, karena kan misalkan kalau dalam hukum kan ada aspek kerugian ya, kerugian materialnya berapa. Biasanya dihargai dalam bentuk uang. Saya menuntut ganti rugi sekian M ya, ember atau miliar, saya nggak tahu ya. Nah, itu. Kemudian aspek hukum pemberi legalisasi
internet sebagai bagian dari perdagangan atau bisnis. Ya, Anda sebenarnya apa sih coba esensinya kalau sekarang informasi? Anda beli ke Tokopedia ya atau Shopee atau apa segala macam toko online lah ya, shop. Ketika transaksi transfer kan, sebenarnya duitnya nggak apa coba? Kalau secara pikiran konvensional, kamu kan nggak ngasih duit, cuma ngirimin informasi, ya kan? Bahwa informasi keuangan saya dikurangi berpindah ke informasi keuangan sono Tokopedia, Bukalapak dan segala macam. Ya, uangnya nggak pindahan, uang fisiknya. Nah, kalau bicaranya atau berpikirnya cuma konvensional secara fisik, itu nggak nyampe, nggak nyampe seperti ini. Ya. Hukum apa keterkaitannya, makanya ada. Nah, makanya ada perjanjian-perjanjian di cyber service provider, ya, perjanjian eh, penyedia layanan cyber atau internet ya, itu perjanjian internet dengan pelanggan, ada akun aplikasinya, ya kan, perjanjian pembuatan desain homepage komersil, misalkan Anda dikasih apa kontrak kerjaan, maka harus dibuat perjanjian kerjanya karena supaya lebih detail. Karena kalau ada perselisihan dan segala macam, Anda bisa merujuk ke perjanjian-perjanjian itu. Kemudian perjanjian reseller penempatan data pada server, ya. Misalkan Anda tinggal punya server ya, tapi Anda sewain tuh untuk hosting ya, berapa giga sekarang ya, berapa giga gitu. Kemudian tawaran-tawaran untuk penjualan produk-produk komersil melalui internet. Ya, Anda dapat komisi berapa gitu, misalkan. Tokopedia-nya dapat berapa itu kalau yang buka toko di situ. Nanti kenanya duit berapa persen misalkan. Ya. Kelima, menyediakan informasi yang diperbarui setiap hari oleh homepage komersial. Misalkan Anda punya kewajiban ini mengupdate konten tiap 2 hari sekali, tiap minggu, tiap hari, ya gitu ya. Kemudian keenam adalah opini dan pemungutan secara online oleh internet. Ini memang agak masih dalam tahap belum matang ya, karena masih ketakutan security-nya nanti kayak pemilu gitu ya, masih belum ada negara yang pemilu menggunakan online. Padahal secara prinsip mah bisa ya teknologi itu digunakan, tetapi masih belum ada yang menggunakan sekelas negara maju Amerika, Jepang pun masih tetap pemilihan pakai kotak 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 ya, bukan kardus, beda itu ya. Oke, tadi kan kita singgung masalah hukum secara cyber law-nya. Ini pasti akan terkait dengan cybercrime yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ruang lingkupnya apa sih cybercrime? Nah, tadi ketika kita tadi bicarakan cyber law, maka implikasinya ke cybercrime. Jadi kejahatan-kejahatan yang dimasukkan kategorikan cybercrime tentu akan ditangani atau dipecahkan dengan hukum, yaitu cyber law, ya. Contohnya misalnya kejahatan di internet, ya, atau cybercrime, ya. Pada dasarnya adalah tindakan pidana yang berhubungan dengan dunia maya, ya, baik umum, pribadi, gitu ya. Umum itu bisa menyerang situs pemerintah, situs institusi tertentu, ya. Jenis kejahatannya di dunia cyber itu bisa macam-macam. Ada dengan kejahatan dengan motif intelektual, ya, pengen hari ini segala macam, pengen jebolin ini, pengen lihat ini, atau ada dengan motif ekonomi, ya, ekonomi, politik, mungkin kriminal murni, ya. Nah ini kan ujung-ujungnya duit sih ya, tindak ekonomi. Kalau yang motif intelektual mungkin tidak selalu harus uang, tapi bisa dia pengen tahu, ngehack situs sistem informasi akademik kampus, itu kan bukan motif ekonomi sebenarnya, tapi dia mau secara internal, gue bisa nih ngehack ini. Nah, jangan salah, sekarang walaupun mencoba sekarang dengan undang-undang yang baru, ya,
itu Anda kena juga kalau Anda tidak melakukan atau perjanjian dulu untuk penetration testing. Ingat ya, sekarang undang-undang yang baru ini, yang baru, Anda bisa kena kalau dulu mungkin kalau tidak merugikan hanya masuk ke sistemnya terus bawa ngasih tahu ini tuh kekurangannya, kelemahannya di sini, pot ini, itu nggak kena. Sekarang bisa kena, hati-hati jadi Anda dengan yang undang-undang perubahan yang terbaru ya. Nah, ini kan bicara dengan cyber law, pasti di situ akan ada apa namanya terkait dengan keamanan informasinya, transaksi online, kebenaran informasi elektronik, maksudnya hoax apa enggak, ya, kemudian peraturan konten informasi, ada ujaran kebencian enggak, ada peraturan kontak online, misalkan ini boleh enggak dimasuki, padahal ini itu terlarang, privat, gitu ya, atau tidak semua orang dapat authorize untuk masuk ke sistem itu, tiba-tiba Anda masuk ke sistem itu tanpa izin, nah itu masuk juga nanti dalam apa namanya klausul-klausul di. Nah, dasar hukum untuk dunia cyber ya ada 3 pendekatan untuk menjaga keamanan di dunia maya ini. Satu, pendekatan teknologi, bagaimana teknologinya harus diatur ya. Kemudian pendekatan sosial budaya dan etika ya seperti di etik kuliah yang sebelumnya ya, etika, netiket gitu ya. Seperti itu pendekatan dari sisi hukum. Jadi ketiganya itu memang tidak bisa dihilangkan 100% gitu ya. Saya mau pendekatan hukum semua. Saya mau pendekatan teknologinya aja. Sulit, sulit. Karena bagaimanapun misalkan harus diedukasi secara sosial budaya, secara etika. Tidak semuanya harus selalu di selesaikan dengan hukum semua. Ya, mungkin dengan cara etika aja dulu dibiasakan ya. Sehingga orang tidak perlu sampai selalu berhubungan dengan ya pihak berwajib dan segala macam gitu ya. Apa-apa hukum sedikit ini lapor, sedikit ini lapor. Nanti akan kewalahan juga aparat penegak hukum kita. Nah, kita lihat ya, instrumen-instrumen hukum di Indonesia, misalkan Undang-Undang 19 ya, Undang-Undang Nomor 19 maksudnya tahun 2002 tentang hak paten. Di situ ada 14 bab, ada 78 pasal. Pasal pertama ya biasanya definisi ya, seperti definisi program komputer apa ya. Pasal 2 ruang lingkup hak paten ya. Pasal 15 ini saya tidak sebutkan satu-satu ya. Yang pasal-pasal yang krusialnya saja. Batasan hak paten itu, kemudian pasal 30 mengenai hak paten yang kadaluarsa ya. Ya, di kuliah sebelumnya pernah saya bahas ya. Masa dari copyright atau hak cipta, ingat nggak? Ingat kan? Ya. Ini di sini untuk hak paten saja ya. Nanti hak cipta ya selain undang-undang eh, tentang paten, yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, terdiri dari 18 bab, ada 54 pasal, yang sekarang sudah diperbaharui ya. Ya, itu mengenai bagaimana cara menyimpan dan menampilkan informasi dan bagaimana melakukan transaksi elektronik. Ini juga sebuah terobosan baru dari sistem hukum di Indonesia ya. Nah, mungkin Anda coba cari pasal berapa yang sekarang sudah diubah, sudah ada revisi. Kenapa sih ada revisi ya? Tentu ada penyesuaian. Coba tidak semua pasal, tidak semua 54 pasal ini diubah, tetapi ada beberapa pasal. Ya, coba tolong dilihat di searching. Ya, saya ingin mengajak Anda untuk mengeksplor lebih jauh perkuliahan kita kali ini. Oke, nanti di searching. Nah, banyak sebenarnya kejadian-kejadian ya atau studi kasus yang bisa kita pelajari. Misalkan dari pembajakan perangkat lunak antara Microsoft dengan toko komputer seluruh Indonesia. Anda tahu ya mungkin beberapa toko komputer ada yang kalau merakit itu
langsung diminta atau dikasih bonus diinstalin ya, walaupun itu softwarenya bajakan. Nah, ini mungkin bagi si toko komputer akan menarik atau menguntungkan karena pelanggannya akan seolah-olah diberi layanan gratis. Ya, menginstalkan udah Anda dengan harga membeli PC hardware-nya saja sudah dapat software secara dari sisi konsumen. Tetapi dari sisi Microsoft itu kan software-nya bukan original, bajakan. Nah, ini akhirnya jadi kendala ya. Jadi akhirnya sengketa di pengadilan. Gimana akhirnya? Coba di googling lah ya. Apa? Bisa kemudian masalah domain ya. Misalnya Sony AK dengan Sony perusahaan ya. Ya, ini perebutan domain. Ada lagi sebenarnya Mustika Ratu ya. Banyak hal-hal kasus seperti ini. Coba nanti Anda explore lah atau kita jadikan tugas saja. Oke? Ya. Oke, baik. Tadi saya sudah jelaskan tentang computer law dan cyber law ya, termasuk beberapa pasal atau undang-undang yang itu jadi sekarang udah masuk ke dalam sistem perundang-undangan di Indonesia yang memperkaya ranah dunia hukum di Indonesia. Oke, saya rasa sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa kalau ada yang perlu ditanyakan, mungkin ada yang mau jelaskan atau mau didiskusikan, Anda bisa tanyakan langsung di forum diskusi kita ya, yang ada di Learning. Bagaimana? Oke, tetap semangat. Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi kuliah saya selanjutnya.